Baik, kami dari kelompok 7 Sosiolinguistik Sastra akan menyampaikan materi tentang alih kode dan campur kode. Materi pertama, saya Sherly Cynthia Devi akan membacakan tentang konsep dasar alih kode dan campur kode. Yang pertama ada alih kode. Apple dalam Share mendefinisikan alih kode sebagai gejala peralihan pemakaian bahasa karena berubah situasi. Krida Laksana 2008. Setuju dengan pendapat ini dan menambahkan bahwa alih kode adalah penggunaan variasi bahasa lain untuk menyesuaikan diri dengan peran atau situasi lain. Atau karena adanya partisipasi lain seperti dinyatakan oleh Hames 1974, alih kode dapat terjadi tidak hanya antar bahasa, namun juga dapat dilakukan antar ragam-ragam atau gaya-gaya yang terdapat dalam suatu bahasa, atau bahkan dalam gaya yang terdapat pada suatu bahasa. Berdasarkan beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa alih kode adalah terjadinya peralihan antar bahasa atau ragam gaya bahasa dalam suatu ujaran atau percakapan yang disebabkan karena berubahnya situasi atau partisipasi lain. Suwito 1985. Membagi alih kode menjadi dua, yaitu yang pertama alih kode extend bila alih bahasa seperti dari bahasa Indonesia beralih ke bahasa Inggris atau sebaliknya. Yang kedua, alih kode intent bila alih kode berupa alih varian seperti dari bahasa Jangka Ngoko merubah ke krama. Nah, berikut contoh percakapan alih kode pembeli. Surung ngo wadon ana mas. Kain sarung untuk perempuan ada mas. Lalu penjual menjawab, mau ambilnya berapa kodi? Pembelinya pun menjawab lagi, ini aja mas, cuma ambil 2 saja. Contoh percakapan satu di atas adalah contoh terjadinya alih kode pada kegiatan jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Keduanya adalah orang Jawa yang berada di daerah pasar. Meskipun pembeli menggunakan bahasa Jawa saat membuka pembicara, penjual tidak serta-merta penyesuaiannya. Pilihan bahasa dengan pilihan bahasa pembeli yang memilih bahasa Jawa. Penjual mengatakan mau ambil berapa kodi dengan maksud untuk menghormati pembelinya. Rosyaninati 2014. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya Safani Zara ingin melanjutkan penjelasan pengertian apa itu campur kode. Menurut Nababan, campur bahasa merupakan mencampur 2 atau lebih bahasa ragam atau bahasa dalam suatu tindakan bahasa. Tanpa ada sesuatu dalam situasi berbahasa itu yang menuntut pencampuran bahasa itu. Dalam keadaan yang demikian, hanya kesantaian penutur atau kebiasaan yang dituruti. Berdasarkan konsep Nababan mengenai campur kode, situasi tutur tidak berperan penting dalam mempengaruhi campur tutur. Justru kesantaian dan kebiasaanlah yang menentukan atau mempengaruhi seseorang dalam melakukan campur kode itu sendiri. Namun, bisa terjadi karena keterbatasan bahasa, ungkapan dalam bahasa tersebut tidak ada padanannya, sehingga ada keterpaksaan menggunakan bahasa lain walaupun hanya mendukung satu fungsi. Selanjutnya, campur kode dibagi menjadi 2. Yang pertama ada campur kode dalam inner code e-mixing. Itu pengertiannya adalah campur kode yang bersumber dari bahasa asli dengan segala variasinya. Yang kedua, campur kode keluar atau outer code mixing adalah campur kode yang berasal dari bahasa asing. Nah, misalnya ada penjual dan pembeli. Nah, penjual bilang kayak gini, "Ayam mas." Pembelinya jawab, "Iya, pira sih sekilo." Artinya, iya, berapa sih 1 kilonya? Penjualnya menjawab, 25 mas, pan dipotong-potong. 25 mas, mau dipotong-potong. Peristiwa tutur itu adalah
contoh terjadinya campur kode di sebuah lapak penjual ayam yang melibatkan penjualnya itu bersuku Sunda dan pembelinya itu bersuku Jawa. Pada percakapan tersebut, penjual mengalami peristiwa campur kode karena dalam tuturannya itu penjual menggunakan bahasa Indonesia dan tanpa disengaja mencampurkan dengan bahasa Jawa. Nah, dialeknya itu ada tadi 25 Mas, pan dipotong-potong. Nah, campur kode tersebut merupakan penyisipan kata pan yang berarti akan atau mau dalam padanan bahasa Indonesia. Seperti itu. Baik, saya Sumira. Di sini saya akan menjelaskan mengenai penyebab terjadinya alih kode. Selain sikap kemultibahasaan yang dimiliki oleh masyarakat tutur, terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya peristiwa alih kode. Seperti yang dikemukakan Cair, yaitu pertama, pembicara atau penutur, perilaku atau sikap penutur yang dengan sengaja beralih kode terhadap lawan tutur karena tujuan tertentu. Seorang pembicara atau penutur seringkali melakukan alih kode untuk menekan keuntungan atau manfaat dari tindakannya. Alih kode untuk menekan keuntungan biasanya dilakukan oleh penutur yang dalam sebuah peristiwa tutur mengharap bantuan dari lawan tuturnya. Yang kedua, pendengar atau lawan tutur. Lawan bicara atau lawan tutur menyebabkan alih kode bila penutur ingin mengimbangi kemampuan berbahasa lawan tutur tersebut. Biasanya, bila penutur dan lawan tutur memiliki latar belakang bahasa yang sama, maka yang terjadi adalah perubahan dari varian, ragam, gaya, atau register. Sebaliknya, bila penutur dan lawan tutur berlatar belakang bahasa yang tidak sama, maka yang terjadi adalah peralihan antar bahasa. Yang ketiga, perubahan situasi dengan kehadiran orang ketiga. Terjadinya alih kode karena orang ketiga tidak memiliki latar belakang bahasa yang sama dengan penutur maupun lawan tutur. Status dari orang ketiga tersebut akan menentukan bahasa atau varian apa yang harus digunakan. Yang keempat, perubahan dari formal ke informal atau sebaliknya. Alih kode dapat terjadi bila terjadi perubahan dalam suatu situasi. Misalnya, dalam suatu kegiatan perkuliahan, ragam yang digunakan saat berdiskusi dengan teman sekelompok menggunakan ragam santai. Akan tetapi, saat bertanya kepada dosen, mahasiswa menggunakan ragam sopan karena situasinya berubah dari informal menjadi formal. Dan yang kelima, perubahan topik pembicaraan. Alih kode dapat terjadi misalnya saat terjadi pembicaraan antara dosen dengan mahasiswa. Situasinya, dosen sedang membicarakan mata kuliah menggunakan bahasa Jepang. Namun, tiba-tiba ada beberapa mahasiswa yang ramai di kelas, yang menyebabkan dosen langsung menegur dengan menggunakan bahasa Indonesia. Perubahan topik ini menyebabkan alih kode dari bahasa Jepang ke bahasa Indonesia. Baik, saya Sini Mayawati akan menjelaskan tentang penyebab terjadinya campur kode. Mengutip dari Suwandi 2014, faktor penyebab campur kode itu terbagi menjadi 11. Yang pertama, terbatas penggunaan kode. Hal ini bisa terjadi karena penutur tidak bisa menemukan kata padaan yang cocok, frasa, hingga pausa untuk disampaikan ke lawan tuturnya. Yang kedua, ada istilah yang lebih populer. Dalam percakapan sehari-hari, jika ada kosakata yang mempunyai paduan yang sedang populer, maka kosakata tersebut yang umum dipakai oleh penutur. Kemudian, yang ketiga, penutur. Terkadang, penutur yang mengutarakan pendapat biasanya mempunyai maksud dan tujuan tertentu. Oleh karena itu, campur kode dapat terjadi. Yang keempat, adalah lawan tutur. Hal ini terjadi karena penutur menyesuaikan pembicara dengan lawan tuturnya.
jika lawan tutur tersebut berbeda latar belakang dengan penutur seperti dua negara, kemudian antar daerah, maka penutur akan menyesuaikan berbicara dengan bahasa yang sama dengan lawan tutur. Yang kelima adalah tempat tinggal dan waktu pembicara berlangsung. Seseorang yang tinggal di lingkungan bilingual dan multilingual umumnya sering mengalami campur kode, fenomena campur kode. Kemudian yang keenam, modus pembicara. Modus pembicara biasa bermaksud yaitu sarana yang dipakai saat bercakap sedang berlangsung. Contohnya secara lisan dan tulisan. Kemudian yang ketujuh, topik. Topik yang banyak mengalami campur kode yakni topik santai, berbincang sehari-hari, serta topik non-ilmiah. Hal ini biasa terjadi karena topik yang disebutkan di atas termasuk topik yang ringan dan bebas dibandingkan dengan topik yang membicarakan bidang ilmuwan. Kemudian yang ke-8, fungsi dan tujuan. Fungsi yang dimaksud adalah yang memiliki tujuan khusus. Contohnya, menertawakan, memarahi, kemudian menawarkan sesuatu, dan memerintah. Penutur akan menyesuaikan yang akan disampaikannya dengan fungsi tersebut. Kemudian selanjutnya, ragam dan tingkah tutur bahasa. Penggunaan ragam dan tingkah tutur bahasa disesuaikan dengan pada keputusan lawan tertuturnya. Kemudian adanya penutur ketiga. Penutur ketiga yang hadir dalam berbincang menimbulkan fenomena campur kode. Yang terakhir adalah membangkitkan humor. Hal ini bisa terjadi, contohnya seorang atasan melakukan campur kode karena ingin memecahkan ketegangan yang ada. Perkenalkan, nama saya Ridho Satrio Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang hubungan alih kode dan campur kode dan kemungkinan penutur tidak taat asas alih kode dan campur kode. Yang pertama, hubungan alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode merupakan dua fenomena bahasa yang sering digunakan secara bergantian, namun memiliki perbedaan yang jelas. Alih kode mengacu pada praktik peralihan antara dua atau lebih bahasa atau ragam bahasa dalam percakapan atau wacana. Campur kode di sisi lain mengacu pada penggunaan unsur-unsur dari dua atau lebih bahasa atau varietas bahasa dalam satu ucapan. Namun, alih kode sering dianggap sebagai prasyarat untuk campur kode, karena penggunaan beberapa bahasa atau ragam bahasa dalam percakapan menciptakan peluang untuk bercampurnya unsur-unsur dari bahasa yang berbeda. Peran alih kode dan campur kode dalam masyarakat sangat signifikan, terutama dalam konteks multibahasa di mana individu menggunakan banyak bahasa dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks seperti itu, alih kode dan campur kode dapat digunakan sebagai alat berkomunikasi dan interaksi sosial, memungkinkan individu untuk menavigasi situasi linguistik dan budaya yang kompleks. Materi selanjutnya adalah kemungkinan penutur tidak taat asas alih kode dan campur kode. Alih kode dan campur kode adalah fenomena linguistik kompleks yang membutuhkan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tertentu untuk memastikan komunikasi yang efektif. Namun, ada kemungkinan penutur tidak mematuhi prinsip-prinsip ini, yang dapat mengakibatkan beberapa konsekuensi negatif. Salah satu konsekuensi tersebut adalah miskomunikasi dan kesalahpahaman antar pembicara. Ketika penutur tidak mengikuti prinsip alih kode dan campur kode, dapat menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam memahami pesan yang dimaksud. Hal ini dapat mengakibatkan frustasi, bahkan konflik antar penutur, terutama dalam setting multibahasa di mana penutur memiliki latar belakang yang berbeda. Akibat lain dari tidak dipatuhinya prinsip alih kode dan campur kode adalah persepsi negatif dan stereotyping. Pembicara yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ini dapat dianggap kurang kompeten atau kurang cerdas oleh orang lain, yang menyebabkan stereotip dan bias negatif. Hal ini dapat berdampak buruk pada hubungan dan interaksi interpersonal, karena dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan rasa hormat di antara penutur. Selain itu,
Persepsi negatif dari mereka yang tidak mematuhi prinsip alih kode dan campur kode dapat menyebabkan kerugian sosial dan ekonomi dalam konteks tertentu. Ketika penutur tidak mematuhi prinsip alih kode dan campur kode, mereka mungkin merasa kesulitan untuk menjalin hubungan dengan orang lain, terutama dalam pengaturan multibahasa. Hal ini dapat menyebabkan perasaan terasing dan dikucilkan, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan moral dan emosional seseorang. Terima kasih. Baik, saya Putri Raina Amelia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai alih kode dan campur kode berupa identitas penutur. Alih kode dan campur kode adalah fenomena linguistik dalam masyarakat multilingual yang melibatkan penggunaan dua bahasa atau lebih ragam bahasa dalam satu percakapan atau peristiwa komunikasi. Alih kode mengacu pada tindakan beralih dari satu bahasa atau ragam bahasa ke bahasa lain, dilakukan dengan sadar, disengaja, dan karena sebab-sebab tertentu. Sedangkan campur kode melibatkan penggunaan unsur-unsur kebahasaan dari bahasa atau ragam bahasa yang berbeda dalam satu ujaran. Kode yang terlibat dalam penggunaan bahasa tersebut hanya berupa serpihan-serpihan kata tanpa fungsi sebagai sebuah kode. Fenomena ini sering digunakan oleh penutur dwibahasa atau multibahasa untuk menavigasi konteks sosial dan budaya yang berbeda, serta untuk mengekspresikan identitas mereka melalui bahasa. Ada beberapa alasan mengapa penutur melakukan alih kode dan campur kode, yaitu untuk menyesuaikan diri dengan norma linguistik dan budaya dari konteks sosial tertentu, mengungkapkan identitas atau solidaritas kelompok, dan menekankan kata atau konsep tertentu. Selain itu, alih kode dan campur kode juga dapat digunakan sebagai sarana ekspresi kreatif, khususnya dalam konteks seni dan sastra. Penggunaan bahasa termasuk alih kode dan campur kode memainkan peran penting dalam membentuk identitas individu dan kelompok, di mana melalui bahasa penutur dapat mengungkapkan latar belakang budaya, status sosial, dan identitas pribadinya. Penggunaan bahasa atau ragam bahasa tertentu dalam konteks sosial tertentu pula akan menandakan keanggotaan dan afiliasi kelompok. Alih kode dan campur kode bukan hanya fenomena linguistik yang penting, tetapi juga mencerminkan sifat identitas yang kompleks dan dinamis dalam konteks multibahasa.